You welcome to back Reka Teknik, tempatnya belajar elektronik. Oke. Mengenai pengenalan kualitas dan seberapa pentingnya kita perlu mendasari ilmu-ilmu elektronik. Ya, sekarang kita bahas dulu untuk mengenal kualitas ya. Perlu diketahui sejak awal untuk mengenal kualitas ya, kita contohnya kayak gini ya, ori versus KW. Asumsikan asumsikan ke bangunan, oke? Bangunan. Kira-kira jika yang ori ya, habis semen 50 sak, terus pasir sekian mobil dan lain-lain. Kira-kira untuk membangun sebuah rumah 10 sak juga cukup, bisa gitu. Kenapa enggak gitu kan? Ya, terus pasirnya gitu sekian. Nah, kira-kira dari kualitas bagusan yang ori atau yang KW? Ya, tanya. Hanya orang-orang yang bisa menjawab itu yang otaknya berjalan ya. maaf bercanda. Contohnya gini ya. Sekarang ada contohnya ya. Ini ada elko, sejenis kondensator ya, elektrolit maksudnya. Di sini tertera nilai 160 volt 100 mikro. Bisa aja ya toko-toko menyediakan elko-elko yang seperti ini. Cuma bisa dipastikan itu ori atau tidak, itu yang bermasalah gitu kan. Setiap toko pasti aja gitu kan bisa bilang oh ini ori gitu, tapi kita kan nggak tahu, bener gak? Nah, untuk memastikan lebih pasti gitu kan, ya mending kita cabut dari mesin-mesin yang tidak terpakai ya. Ini salah satunya yang saya sering gunakan gitu. Cara yang sering saya gunakan untuk mengganti part dalam perbaikan elektronik. Bukannya saya mempermasalahkan untuk beli ke toko, tapi ya ke oriannya gitu, meragukan gitu kan. Ini alasannya para teknisi sering menggunakan mesin-mesin bekas untuk mengganti part yang rusak dalam perbaikan. Oke. Nah, yang kedua, pentingnya mengenal elektronika dasar. Ini saya ada sebuah mesin TV, kalau gak salah 17 in. Di sini memakai dua buah elko dari jalur B+ untuk menghidupkan playback. Nah, di sini nilainya 47 mikro 160 volt, dua buah. 47 mikro, dua buah. Nah, kalau kita tahu teorinya, bila mana kita memakai 47 mikro itu terasa agak awet, ya saya pernah ngalamin gitu ya, sering ngalamin mesin-mesin anyar, mesin-mesin baru maksudnya ya, mesin-mesin baru itu sering melendung gitu ya, melendung. Itu hamil ya, gak tahu bapaknya gitu kan. Hamil ya, ya tabrak lari lah gitu. Nah, kenapa dari jalur B+ sering mengalami
elko pada hamil, ya mungkin tegangan ada yang over, lonjakan arus gitu, atau juga panas yang berlebih, panas over gitu, panas yang berlebih gitu, jadi mengakibatkan elko pada hamil gitu. Nah, caranya kita bisa hitung dalam rumus kondensator gitu ya. Jika kita rangkai seri jadi nilai berapa, kalau kita rangkai paralel jadi nilai berapa. Kita lihat di sini salah satu contoh dirangkai paralel ya. Ini ke sini, lari ke sini, ini ke sini. Ini salah satu contoh paralel. Kalau di paralel itu nilai mikrofarad bertambah gitu ya. 47 ditambah 47 hasilnya 94 mikro gitu. Nah, ini bisa kita modifikasi sedikit gitu ya. Kita pakai satu buah elko yang nilainya 100 mikro. Lebih ya, lebih berapa? 6 mikro. Kalau lebih gak apa-apa itu, gak jadi masalah. Kalau lebih dikit gak jadi masalah ya. Ada batasan minimal dan maksimal gitu untuk penggunaan elko. Nah, ini bisa kita gunakan satu, bisa di sini gitu. Jadi kita pakai satu bukan dua gitu ya, dengan nilai 100 mikro. Ini hasilnya akan lebih baik dan bagus lagi gitu ya, daripada kita menggunakan dua buah elko yang buktinya sering hamil gitu ya, sering melendung gitu ya. Jadi ini akan lebih bagus gitu ya, kita menggunakan satu buah elko dengan nilai yang lebih besar gitu. Nah, gitu aja ya. Kenapa kita perlu tahu seberapa pentingnya kita ketahui elektronika dasar. Walaupun sepele, kalau kita tahu teori dalam praktek, kita akan lebih mudah lagi ya. Akan lebih mudah lagi untuk merakit, untuk memperbaiki gitu. Itu saja saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.